Oke, selamat pagi, salam dari Pulau Lombok. Semoga sehat-sehat semua ya dan rezekinya lancar. Amin. Hari ini saya mau membahas review kelebihan dan kekurangan dari motor Vario 150. Ini udah saya pakai dari bulan Juli tahun kemarin ya, berarti sekitar ya setahun lebih. Mesinnya ini enak banget buat putaran bawah sampai tengah. Dari 0 sampai 80 sampai 90 itu enak banget, cepet banget naiknya. Tapi kalau dari 90 ke atas itu udah lambat banget. Top speed saya paling berani 120 doang. Karena selain naiknya udah lama banget juga sayanya udah takut ya. Nah, ini sangat cocok buat stop and go sih. Jadi dia colek dikit udah langsung loncat. Bahan bakar juga bakal lebih irit. Ini luar kota ini dapat 56,4 km per liter. Irit banget ini. Kalau dalam kota ya sekitar 50 atau 48 itu udah boros. Terus mesinnya ini basisnya sama sih, cuma beda dikit aja dengan PCX dan ADV. Tapi kalau bobotnya itu jauh bedanya. Makanya kalau pakai ini lebih kerasa loncat gitu, lebih kerasa ngacir. Walaupun mappingnya beda ya, kalau PCX sama ADV itu dia topnya lebih kena lah. Terus posisinya dia tegap ya, jadi kita waspada gitu. Nyetirnya itu waspada, nggak terlalu nyelam kayak gitu. Habis itu kita bahas soal suspensi dan handling ya. Ini stabil banget sih handlingnya. Untuk jalan yang mulus nih enak banget. Tapi kalau jalannya yang jelek ya mending Scoopy yang bannya 12 itu di depan. Itu buat jalan jelek enak. Suspensi yang depannya stiff, yang belakang juga lumayan stiff, tapi reboundnya masih agak cepet sih. Ini masih rada bentul-bentul gitu baliknya itu. Jadi suspensi ini cocoknya buat jalan yang mulus sih, nggak buat jalan yang geronjal-geronjal. Itu soal fitur. Wah, ini jadi alasan utama kenapa saya pilih motor ini adalah dia itu motor 150 cc yang paling murah yang sudah keyless. Motor keyless ini jadi nilai plus banget lah buat motor ini, nilai unggulannya. Kalau kita pakai sistem keyless, walaupun ini tuasnya diputar, dipaksa, tapi dia nggak bakal nyambung ke ECU. Jadi dia nggak bakal nyala kelistrikannya, motornya nggak bisa jalan. Bisa sih jalan tapi didorong atau diangkut pakai pickup. Ya, speedometernya juga lengkap banget ini dan enak dibacanya karena dia negatif display. Loh, San Mori. Negatif display, jadi belakangnya itu gelap, angkanya putih. Dia lengkap, ada trip A, trip B, average-nya A doang ya. Habis itu ada indikator, ada voltmeter juga. PCX itu dia nggak ada voltmeternya loh. Jadi kalau misalnya akinya mau habis ini kita udah tahu. Karena motor-motor Matic sekarang itu udah nggak ada starter kakinya. Jadi kalau akinya habis ya udah habis lah, nggak bisa didorong juga kan Matic. Jadi voltmeter ini berguna banget buat kita tahu gitu akinya mau habis apa belum. Oh ya, habis itu akomodasinya enak banget. Bagasinya luas, bisa muat helm half face ya. Kalau full face nggak bisa lah, beli PCX kalau mau full face. Terus ini decknya juga rata, jadi buat naruh belanjaan enak. Dan ini motor 150 cc yang bisa bawa galon, sangat berguna banget buat anak kosan. Saya asalnya mau beli GSX karena dia keyless dan 150 kan, dia motor sport gitu. Tapi ya itu, saya sadar kalau saya adalah anak kosan, jadi saya harus mikirin gimana caranya bawa belanjaan. Ya udah Matic aja, yang penting 150 dan keyless. Kekurangannya yang pertama adalah dia ngredeg. Ya itu generasi Matic PCX ADV juga sama karena basis CVT-nya kan sama, jadi dia gredeg. Nah, caranya adalah coba ganti kampasnya pakai kampas NMAX. Karena kampas gandanya NMAX itu, kampas yang belakang nih, kampas koplingnya itu dia permukaannya tuh lebih luas daripada yang standar.
Habis itu ganti per sentrifugalnya punya Beat. Per sentrinya punya Beat itu dia lebih lemah gitu, jadi buat ngembangnya itu lebih cepat. Karena dia ngembangnya lebih cepat, lebih gampang, terus dipadu sama kampas NMAX, dia lebih cengkrem, jadi nggak gredek. Gredek itu kan karena selip. Nah, habis itu kalian sering-sering bersihin CVT-nya, karena yang bikin gredek itu adalah kotoran yang ada di CVT, jadi bikin kontak antara kampas kopling ketika dia diberikan gaya ya kan ngembang tuh nanti karena per sentrinya itu ngebuka. Nah, itu karena banyak kotoran dia selip, jadi gredek. Tapi kalau udah pakai per yang ngebukanya lebih gampang, terus kampas yang kontaknya lebih luas, terus sering dibersihin, nah itu jadi gredeknya insya Allah bakal hilang. Ada yang bilang juga mangkoknya dibolong-bolongin, tapi kata mekanik tempat saya itu nggak recommended sih, karena dia berarti kan permukaan kontaknya juga berkurang karena dibolong-bolongin, itu nggak efektif. Kekurangan yang kedua adalah speedometernya, itu katanya suka ngeblank karena kena air ketika dicuci ataupun ketika kehujanan. Solusinya ya kalau misalnya nyuci santai-santai aja, nggak usah sampai diguyur-guyur banget. Lalu bisa juga kalau misalnya ini motornya motor yang sering hujan-hujanan, itu di spotlight bagian sininya nih, jadi biar airnya nggak gampang masuk. Lalu yang ketiga adalah build quality-nya plastik-plastik Honda tuh aduh sedih lah. Build quality-nya Honda sekarang jelek sih jujur aja untuk masalah body ya. Tapi kalau masalah mesin dan fitur bagus sih. Tapi kalau masalah body, masalah plastik-plastik itu wah jauh lah sama Kawasaki sama Suzuki. Lalu yang terakhir ini yang paling aduh kerasa adalah joknya keras banget. Dibanding sama joknya Yamaha mah jauh. Dari mulai Beat, Supra GT, R, PCX, ADV, Vario, kayaknya semuanya itu joknya itu keras. Jadi gimana kesimpulannya, ini recommended apa enggak? Jawaban saya recommended. Pertama, kalau teman-teman itu orangnya posturnya agak sedikit tinggi sedikit lah, nggak pendek-pendek banget. Lalu tinggalnya di perkotaan yang jalannya mulus. Lalu ini cocoknya untuk yang sering stop and go berangkat kantor nih, enak banget. Kalau misalnya jalan jauh ya capek karena joknya keras dan suspensinya. Kalau misalnya jalan jelek suspensinya keras. Ini bensinnya irit banget. Dan ini harganya kalau di Jakarta kayaknya 23 juta ya. Udah dapat motor keyless. Lalu cocok juga buat yang suka bawa belanjaan karena akomodasinya lega. Itu aja review dari saya. Kalau dirasa bermanfaat silahkan share, terutama buat orang-orang yang mau bingung-bingung beli motor. Terima kasih, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Dos.